Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alfi Syahrin. Pada video kali ini saya akan membahas how to developing an algoritma. Bagaimana caranya untuk membuat atau membangun sebuah algoritma. Sebenarnya simpel saja teman-teman. Untuk developing atau membuat sebuah algoritma hanya ada 3 langkah dasar atau 3 langkah utama, yaitu yang pertama adalah defining the problem, atau kita definisikan dulu masalahnya yang ingin kita buat algoritma. Kemudian kita create solution algorithm, kita buat solusi algoritmanya. Kemudian yang terakhir adalah checking the algorithm solution, kita cek lagi apakah algoritma yang telah kita buat sudah sesuai atau belum. Sebelum lanjut ke pembahasan satu persatu dari 3 tahap tadi, di sini akan saya siapkan sebuah masalah dan nantinya akan kita selesaikan bersama-sama melalui 3 tahap tadi. Masalahnya simpel saja teman-teman. Di sini misalnya kita sedang menghadapi sebuah ujian dan di dalam ujian tersebut dibatasi oleh waktu. Jadi kita diberi waktu untuk mengerjakan soal dan kita juga diberi sejumlah soal tertentu. Yang jadi masalah di sini berapa waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan satu soal agar nantinya bisa tepat waktu dalam menyelesaikan ujian tersebut. Langsung saja kita buat algoritmanya teman-teman. Masuk ke tahap yang pertama, yaitu define the problem. Ya, tadi kita masalahnya adalah bagaimana cara kita mengalokasikan waktu untuk setiap soal agar tepat waktu mengerjakan ujian. Di sini dalam tahap pendefinisian ini kita harus membagi masalah menjadi 3 bagian ya teman-teman, yaitu input, terus kemudian output, dan proses. Input adalah data yang harusnya sudah kita ketahui sejak awal yang ada dalam masalah, dan output adalah hasil yang ingin kita cari. Kemudian proses adalah bagaimana cara kita mengubah input menjadi output teman-teman. Di sini sudah diketahui bahwa inputnya harusnya adalah waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan ujian. Kemudian kita juga bisa menginputkan jumlah soal dalam ujian tersebut. Lanjut ke output. Outputnya adalah rata-rata waktu untuk mengerjakan setiap soal. Kemudian kita cari prosesnya teman-teman. Di sini kita ingin menghitung rata-rata waktu. Berarti kalau dipikir-pikir kita bisa dengan membagi waktu ujian dengan jumlah soal. Nanti akan didapatkan berapa sih waktu yang kita alokasikan untuk setiap soal agar kita dapat mengerjakan ujian tepat waktu. Mungkin segitu dulu untuk define the problem. Kita lanjut ke langkah 2, yaitu create algorithm solution. Kita buat algoritma solusinya. Di sini kita menggunakan pseudocode ya teman-teman, yaitu bahasa untuk menulis algoritma, menggunakan bahasa Inggris yang simpel saja. Kita mulai dari memasukkan input dulu. Kita bisa gunakan get atau read dan sebagainya. Di sini karena kita mengerjakan sebuah ujian, maka kan kita diberi soal, berarti kita read aja. Pertama kita masukkan waktu pengerjaannya dulu. Misalnya write test duration. Nah, misalnya kita baca durasi tesnya berapa, durasi ujiannya berapa, read test duration. Kemudian kita langkah algoritma selanjutnya adalah kita masukkan jumlah soalnya. Kita di sini bisa gunakan get juga atau read juga, tapi di sini akan kita gunakan count saja, hitung count atau hitung count number of test. Misalnya hitung nomor-nomor di soal ya teman-teman, ada berapa soal gitu. Berarti kita sudah selesai memasukkan inputnya. Lanjut ke algoritma untuk yang proses tadi, yaitu membagi antara waktu pengerjaan dengan jumlah soal. Berarti kita bisa gunakan divide ya. Divide kan artinya bagi. Divide divide test duration by number of test, misalnya bisa begitu. Saya rasa untuk algoritma prosesnya segitu dulu. Langsung kita lanjut ke outputnya teman-teman. Karena ini masalahnya yang simpel, jadi algoritmanya tidak terlalu panjang. Untuk output kita bisa gunakan print atau display dan sebagainya. Di sini kita gunakan display saja. Kita bisa display result, kita display hasilnya, hasil bagi tadi maksudnya. Dan terakhir kita setelah mendapatkan output, karena algoritma kita sudah selesai, kita bisa tambahkan n di akhir algoritma untuk mengakhiri algoritma. Karena algoritma itu harus berakhir ya teman-teman, nggak boleh terus menerus karena nanti akan
memperberat sistem atau proses. Kemudian setelah kita membuat algoritma, kita lanjut ke proses terakhir, yaitu cek the algorithm solution. Kita cek algoritmanya lagi apakah sudah sesuai atau belum. Untuk mengeceknya kita perlu menggunakan kasus-kasus tertentu, bisa 2 atau 3, tidak usah banyak-banyak ya teman-teman. Jadi kasus ini sebaiknya kita sudah tahu hasilnya. Jadi antara input dan output sudah pasti. Jadi kenapa harus pasti? Karena nanti kepastian inilah yang kita gunakan untuk mengecek algoritmanya sudah benar atau belum. Misalnya untuk kasus simpelnya seperti ini, kita gunakan waktu ujian 10 menit dan jumlah soalnya 10. Jelas bahwa hasilnya nanti akan 1 menit untuk setiap soal kan teman-teman. Jadi kita masukkan ke algoritma apakah benar atau tidak 1 menit hasilnya. Jadi kita masukkan ke dalam algoritma, read the test duration, nanti kan didapatkan 10 menit. Kemudian count number of tests, berarti kita hitung soalnya ada berapa, ada 10. Terus kemudian lanjut ke algoritma selanjutnya, divide test duration by number of tests, berarti kita bagi waktu pengerjaannya 10 bagi dengan jumlah soal 10 bagi 10 kan 1. Display result, kita tampilkan hasilnya 1 menit kan. Jadi akhiri algoritma, hasilnya 1 sesuai dengan output yang telah kita sediakan tadi, 1 menit juga. Berarti bisa disimpulkan bahwa algoritma ini telah selesai dicek. Tapi untuk menceknya tentu saja tidak hanya satu proses, 1 kali, kita bisa menceknya 2 atau 3 kali sampai teman-teman benar yakin. Untuk algoritma yang lebih rumit lagi dalam pengecekan ini, atau kita biasa sebut dengan dash check, tidak 100% akurat ya teman-teman, karena untuk program yang rumit pengecekan sebenarnya akan terjadi saat algoritmanya benar-benar digunakan, apakah nantinya dalam kenyataan akan bermasalah atau tidak, nanti bisa kita benarkan algoritmanya. Mungkin sekian untuk video kali ini ya teman-teman, semoga teman-teman paham. Bila ada kata-kata saya yang salah atau kurang tepat, saya minta maaf, dan teman-teman bisa langsung ingatkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.